Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 203-204, atau episode 229-230, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Tidak mengherankan bahwa ketika aku pergi untuk mempelajari tablet 9 jagat raya dan melihat gambar tetesan air hujan, aku selalu merasa itu sempurna, tetapi aku tidak menyadarinya saat itu, dan akhirnya aku mengerti sekarang. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tingkat 6 jembatan. Namun, dia bisa merasakan aliran adrenalin yang luar biasa di dalam dirinya. Jadi, 9 tetes gambar tetesan air hujan, melalui interaksi dan hubungan mereka dapat dengan sempurna membentuk satu tubuh sejati. Luo Feng sangat senang. Darah mengambang adalah manual yang membedah 108 keajaiban. Namun sebenarnya, tablet 9 jagat raya masih merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk purba yang absolut dari sebelumnya. Makhluk itu, akankah dia mengukir gambar tetesan hujan yang sesederhana itu? Sama seperti tentakel gurita, yang memengaruhi ruang. Luo Feng bergumam, itu terlalu indah. Ketika dia melepaskan pilar totem sebelumnya, itu awalnya telah menyimpan semua domain pedang di dalamnya, karena berguling ke depan untuk menghancurkan musuh. Oleh karena itu nama kekuatan optimal. Dan dengan pemahaman Luo Feng tentang gambar tetesan air hujan tidak sendirian, tetapi memiliki jalinan hubungan dan interaksi untuk membentuk satu tubuh yang sempurna, pilar totem, tampaknya memperpanjang 9 lengan tanpa bentuk di ruang sekitarnya, yang memengaruhi ruang sekitarnya sendiri. Karenanya, bila panjang emas gelap lawan ditekan oleh ruang di sekitarnya sedemikian rupa, sehingga melambat, dan pilar totem secara brutal menghancurkan musuh. Jika seseorang mengatakan itu sambil memahami 9 keajaiban di masa lalu, aku hanya menggunakan riak ruang angkasa untuk membuat seranganku lebih cepat. Kalau begitu sekarang, Luo Feng berpikir, dengan angka 9 sebagai 1, aku telah mencapai tingkat di mana aku dapat benar-benar memengaruhi ruang itu sendiri. Seekor ikan berenang di laut. Dan Luo Feng adalah ikan ini, di ruang yang merupakan lautan, dapat mempengaruhi lautan itu sendiri untuk menekan musuh. Dari mengalir di ruang angkasa hingga memengaruhinya, itu adalah langkah yang mengesankan. Tentu saja, dibandingkan dengan mereka yang bisa dengan mudah mengiris ruang atau memblokkannya, atau bahkan metode lain yang bisa sepenuhnya mengubah koordinat ruang dan lain-lain, Luo Feng masih jauh dari itu. Namun pemahamannya sekarang bahkan melebihi beberapa penguasa sektor. Luo Feng mencoba level 6 hanya demi mencoba, tingkat 5 sendiri sangat sulit. Karenanya, ia menyimpulkan bahwa ia masih jauh dari level ke-6. Namun, upaya itu akan memberinya perkiraan. Lawan tingkat 6 masih menggunakan tingkat 5 persenjataan Nansen, pembelah ruang angkasa. Satu tebasan menyapu melewati pilar totem Luo Feng, langsung menembus kepala Luo Feng. Upaya Luo Feng di tingkat 6 mengarah pada kegagalan. Kegagalan yang sangat mudah. Menurut manual darah mengambang, aku harus benar-benar memahami gambar kedua hingga level kelulusan sebelum aku bisa melewati level ke-6. Aku sudah mencapai puncak pemahaman untuk gambar rintik hujan. Adapun gambar gerimis kedua, aku baru saja memulai. Untuk melewati level 5 sudah menjadi batasku. Melalui kegagalannya, Luo Feng mengerti. Dasar yang kuat sangat penting. Namun tingkat pemahaman itu sendiri juga sangat penting. Gambar kedua jauh lebih dalam daripada gambar pertama, kekuatannya juga jauh lebih kuat. Jembatan surgawi, di tengah jembatan, lebih dari 300 orang jenius menunggu giliran mereka untuk mencobanya. Bolan, kamu bisa masuk. Watchman Bevin berdiri di kejauhan dan berkata. Pemuda berpakaian putih segera bergegas menuju jembatan. Memberitahu semua orang, baru saja, Luo Feng telah melewati level 5. Watchman Bevin berteriak keras. Lebih dari 300 jenius yang semula sibuk membisu, terutama para anggota surga dan tanah, permulaan absolut dan wilayah primal. Mereka semua dipenuhi dengan kejutan. Tingkat 5. Bolan berpakaian putih yang bergegas menuju jembatan berhenti tiba-tiba. Tingkat 5. Mata Bolan berbinar, kalau begitu, aku pasti harus melewati tingkat ke-6 ini, pasti. Bolan berakselerasi dan terbang langsung ke jembatan Universe.
Luo Feng melewati level 5. Bagaimana mudah baginya untuk melewatinya? Menurut kumpulan kompetisi jenius sebelumnya, bahkan yang paling luar biasa hanya melewati level 4 dalam 30 tahun. Semakin tinggi semakin sulit. Melewati level 5 sangat sulit, bagaimana dia bisa melewatinya? Dia bahkan sudah menyamai Bolan. Bolan juga hanya ada di level 5. Gila? Gila, Luo Feng itu terlalu gila. Kelompok jenius ini, bersama dengan beberapa yang mengembalikan kesadaran mereka ke kota kekacauan semula, semuanya tercengang. Aku baru saja melewati level 4. Luo Feng, kamu sudah melewati angka 5. Rong Jun mencengkeram bilah pemisah buminya sementara matanya mengamuk. Senang bahwa kamu tahu kamu tertinggal. Adapun bentuk kedua tablet kapak besar ini, aku akan menunjukkan kepada kamu sekali lagi. Di sampingnya sebuah bayangan hitam berkata perlahan, menyebabkan ruang di sekitar bergema. Ya guru, kata Rong Jun dengan hormat. Kota kekacauan utama, di dalam rumah Truyan. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Jade semuanya duduk santai dan mengobrol, sangat bahagia. Truyan mengungkapkan ekspresi gembira. Selamat, selamat. Jade tersenyum dan menatap Truyan. Truyan, kamu telah menerima siswa yang luar biasa. Hahaha, Yan sejati tertawa keras. Apa? Tiba-tiba Tongnan curiga. Beberapa saat yang lalu, siswa terbaru Truyan baru saja melewati tingkat 5 jembatan surgawi. Jade tersenyum. Jade adalah informan dan pengumpul data untuk kelompok jenius ini. Oleh karena itu, dia secara alami telah memerintahkan Watchman Bevin sejak awal untuk memberitahunya kapanpun seseorang dari kelompok itu lulus level. Adapun Truyan, dia telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Tingkat 5, Tongnan meletakkan gelas anggur, tersenyum dan bertepuk tangan, jarang, benar-benar langka. Batch terakhir dari jagat maya 1000 jenius yang paling luar biasa hanya melewati level 4 dalam 30 tahun. Jade tersenyum dan mengangguk, dari 1000 batch jenius alam semesta terbaru, termasuk 1000 batch dari sebelumnya, 4168 melewati level ketiga dalam 30 tahun pertama. 926 melewati tanggal 4. 32 melewati tanggal 5. Tidak ada yang melewati tingkat 6. Perusahaan virtual semesta jagat maya menyelenggarakan kompetisi setiap 10.000 tahun. Dari setiap batch, yang lulus level 3 dapat dihitung dengan satu tangan. Rata-rata hanya satu yang lolos keempat. Jika standar untuk tahun itu lebih rendah, tidak ada yang akan lulus keempat. Jika lebih tinggi, mungkin 2 atau 3 akan lulus keempat. Adapun kumpulan Luo Feng, Bolan, Luo Feng dan Rong Jun, mereka bertiga telah melewati tingkat 4. Rata-rata, dibutuhkan sekitar 30 kompetisi untuk satu jenius untuk lulus kelima. Jade tersenyum pada Truyan. Dan para jenius absolut ini tidak harus memilih tablet 9 jagat raya, Luo Feng ini benar-benar bibit langka untuk 9 sekte jagatmu dalam 10 juta tahun. Hahaha, Yan sejati tertawa keras. Aku akan memberikan informasi ini kepada ksatria. Jade segera memberitahunya. Dia tidak pergi secara pribadi kali ini, karena ksatria 9 pisau dan Wali Kandeli sedang membahas hal-hal penting. Rumah pelindung tablet Wali Primal Chaos. Dua makhluk absolut sedang mengobrol. Kabar baik, Luo Feng melewati level 5. Luo Feng, aku pikir dalam kelompok prajurit perusahaan virtual semesta jagat maya kamu, yang paling luar biasa adalah Bolan. Pemahamannya tentang hukum ruang angkasa sangat tinggi. Banyak penguasa sektor bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam 30 tahun ini, ia telah menghabiskan waktunya mempelajari hukum waktu. Siapa yang menyangka, Luo Feng juga luar biasa. Kami baru saja menerima berita, Bolan lulus level 6. Tidak mengherankan di sana, Bolan ini adalah seorang jenius yang langka dalam 10 juta tahun. Selama 10 juta tahun terakhir ini, belum ada orang dari batch baru perusahaan virtual semesta jagat maya kamu yang lulus level 6, saatnya muncul. Yang mengejutkan aku adalah Luo Feng, dalam hal kecepatan peningkatan, 30 tahun ini, peningkatannya bahkan lebih besar daripada Bolan. Kandeli, kamu suka Luo Feng? Benar, Kandeli, Luo Feng tidak buruk, tapi aku masih lebih suka Bolan. Tablet jagat maya, mencapai level ke-6 tidaklah mudah, bisa dikatakan sebagai tablet yang paling sulit dari semuanya. Ksatria 9 bilah, keragaman tidak bisa dibandingkan dengan spesialisasi. Menjadi terlalu ambisius itu tidak baik, untuk secara bersamaan mengontrol waktu dan ruang, seberapa sulitkah itu?
Bahkan kamu dan aku tidak bisa melakukan itu, apalagi Bolan. Namun Luo Feng ini lebih membumi. Aku baru saja mendapatkan rekaman dari Watchman Bevin, wow. Luo Feng hanya menggunakan tingkat 4 persenjataan Nansen untuk melewati tingkat 5. Hehe, fondasinya sangat solid. Aku tidak terlalu peduli tentang dia sebelumnya, tetapi aku semakin menyukai pejuang ini. Persenjataan Nansen tingkat 4. Biarkan aku melihat rekamannya, solid, dasar yang kokoh. Kandeli, kamu berbicara dengan benar, Luo Feng ini, akan menjadi keberadaan yang mengejutkan di masa depan. Haha, Luo Feng tidak bisa mendengar dua makhluk absolut berbicara. Namun, ia menerima surat dari penjaga Bevin, Bolan lulus level 6. Dia benar-benar melewati level 6. Di balkonnya, Luo Feng merasakan gelombang emosi. Apa yang membuatmu kaget, Luo Feng? Saat ini kamu dapat paling banyak melepaskan beberapa ratus gambar saat kamu bergerak. Selama kompetisi jenius sebelumnya, Bolan sudah bisa menghasilkan lebih dari 1000, suara Babata bergema di benak Luo Feng. Jika Bolan memilih untuk fokus hanya pada ruang, dia akan melewati level ke-6 lebih awal. Namun dia memilih tablet jagat maya, karena dia diperlambat oleh hukum waktu, maka dia hanya melewati tingkat 6 hari ini. Benar, Luo Feng mengangguk. Kembali selama kompetisi jenius, ia hanya bisa melepaskan 9 gambar. Namun Bolan dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 1000. Garis awal baginya jauh di belakang Bolan. Setidaknya sekarang aku sudah menutup jarak di antara kita, pikir Luo Feng. Siang hari kedua, Luo Feng datang ke rumah pemimpin utama kekacauan kota, di dalam lorong ruang pelatihan rahasia itu. Tuan Kandeli, Luo Feng membungkuk hormat pada wali lelaki tua bermata 3 itu. Pria tua bermata 3 itu tersenyum dan mengangguk. Tunggu sebentar, badge di dalam akan segera keluar. Ya, Luo Feng mengangguk, tetapi merasa ingin tahu di dalam. Dia merasa seolah-olah penjaga tablet ini berbeda. Dia tampak lebih dekat daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, 6 orang yang belajar di dalam pun keluar. Pergilah. Pria tua bermata 3 itu tersenyum. Bekerja keras. Setelah penelitian ini, akan cukup lama sebelum kamu kembali ke kota kekacauan utama. Kamu harus mempelajari gambar 2 dan 3 tablet 9 jagat sekarang. 6 yang tersisa, kamu tidak perlu mempelajarinya sekarang. Ya, Luo Feng mengangguk. Setelah itu dia bergegas ke kamar dan memerintahkan Babata, Babata, tutup semua kontak dari alam semesta virtual, tolak semua permintaan, surat, dan lain-lain. Aku tidak dapat diganggu selama 7 hari belajar. Dimengerti. Untuk hal semacam ini, aku bahkan tidak perlu kamu memerintahkan aku untuk melakukannya. Memasuki ruangan, berdiri di depan tablet besar yang diselimuti energi kekacauan yang mendasar, Luo Feng memulai studi terakhir tabletnya sebelum dia harus pergi. Xin berpindah ke benua Ganwu, tingkat ke-89 perusahaan Pinghai, kantor Susin. Yang mulia Susin, selamat. Mulai sekarang, kamu akan secara resmi menjadi anggota inti dari perusahaan virtual semesta jagat maya. Seorang lelaki tua bermata perak tinggi dan kurus dalam jubah putih sederhana tersenyum. Kamu memiliki tempat tinggal di wilayah fase terakhir Gunung Yuxian di alam semesta virtual, dan juga satu di wilayah rahasia wilayah fase terakhir. Kamu dapat memilih untuk benar-benar pergi ke sana. Area rahasia fase terakhir. Di mana itu? Susin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat jauh. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Perusahaan dapat mengatur agar kapal semesta menjemputmu. Kamu harus terbang selama beberapa tahun di alam semesta yang gelap. Apakah itu dekat dengan daerah awal absolut? Tanya Susin. Tidak. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Keempat wilayah rahasia lahir di alam semesta yang luas sejak dahulu kala. Mereka sangat jauh dari satu sama lain. Wilayah fase terakhir dan daerah awal absolut berada di sektor bintang yang berbeda. Sektor bintang. Susin kecewa. Sektor bintang dianggap sebagai penyebut terbesar di alam semesta. Sektor 1 bintang biasanya ukuran seluruh negara jagat raya. Itu adalah wilayah yang sangat besar. Jika awal absolut dekat dengan wilayah fase terakhir, maka Susin benar-benar mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Dengan cara ini, dia bisa bertemu dengan suaminya dalam kenyataan. Yang mulia Susin, kamu adalah anggota dari sisi bisnis. Kamu tidak perlu pergi ke daerah fase terakhir yang jauh. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Lingkungan wilayah rahasia alam semesta hanya bermanfaat bagi para pejuang.
Hampir semua anggota bisnis tinggal di dalam rumah mereka. Tentu saja, jika kamu ingin pergi, kami dapat mengirim permintaan. Tidak perlu. Susin menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah disampaikan. Yang mulia Susin, aku akan pergi dulu. Pria tua jangkung dan kurus itu membungkuk dan pergi. Hanya Susin yang tersisa di kantor. Melihat dokumen-dokumen di tablet, mata Susin dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba terdengar 3 ketukan di pintu. "Masuk!" teriak Susin. "Kakak Su, Kakak Su." Wanita berambut pendek berlari sambil berteriak. Apakah memasuki permintaan anggota inti telah berhasil? Susin dipenuhi dengan gembira, mengangguk. Bagus sekali. Wanita berambut pendek itu bersorak kegirangan. "Kakak Su, akhirnya kamu berhasil. Ahlan, terima kasih atas dukungannya selama bertahun-tahun." Susin dipenuhi rasa terima kasih saat dia memandang saudara perempuannya yang baik ini. Wanita yang ada di sampingnya adalah pasangan yang baik ketika dia memulai bisnisnya sendiri di bumi. Beberapa tahun terakhir ini, keduanya dianggap sebagai kombinasi emas, dan saudara perempuannya Donglan telah menikmati banyak manfaat karena Susin juga. Misalnya, selama 100 tahun ini, penampilan Donglan juga hampir tidak berubah. Kenapa mengatakan hal-hal seperti itu? Cepat informasikan pada pria itu. Wanita berambut pendek itu menggoda dan tersenyum. Susin menarik napas dalam-dalam. Sudah berapa lama dia berjuang untuk hari ini? Permintaan panggilan. Susin mengirim permintaan ke Luo Feng. Namun itu terputus saat itu dipanggil. Permintaan itu ditolak. Susin terkejut. Ini sepertinya tidak benar. Harus ada sekitar 7 hari sebelum dia meninggalkan kota kekacauan primal. Seharusnya tidak ada hal penting yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Ada apa Kakak Su? Wanita berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya aku tidak bisa terhubung. Susin menggelengkan kepalanya. Kota kekacauan primal. Luo Feng berjalan keluar dari kediaman pemimpin. Banyak gambar tablet 9 jagat melayang di benaknya, berbagai tingkat pemahaman terjadi di seluruh ruangan. Aku harus menghargai waktuku. Hanya ada 2 hari lagi sebelum aku meninggalkan kota kekacauan utama. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tempat pelatihannya. Aku memiliki banyak hal untuk dicerna dari studi aku tentang tablet. Hal-hal untuk membuat aku sendiri. Melihat hukum asal di langit akan membantu pelajaran aku. Luo Feng mendarat di balkonnya sendiri. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengingat kembali selama 7 hari terakhir mempelajari tablet 9 jagat, sesekali melihat ke langit, mengamati perpecahan di ruang yang mengalir dan menenun dengan hukum asal, menjalin, terjadi sepanjang hari. 1 hari, 2 hari. Waktunya pergi. Sebuah suara tiba-tiba bergema di benak Luo Feng. Luo Feng terbangun kaget. Di kejauhan ia melihat garis besar kapal berbentuk ikan biru gelap mengambang di udara di atas kota kekacauan utama, karena banyak bayangan bergegas ke langit. Waktunya pergi. Luo Feng segera terbang juga. Sekitar 800 orang terbang menuju kapal dari dalam kota. Saat menuju ke arah kapal semesta, Luo Feng menatap kota kuno yang diselimuti energi kekacauan, Guru. Ketika kamu keluar, itu akan menjadi ratusan hingga ribuan kali lebih berbahaya daripada kota kekacauan yang paling dasar. Hati-hati, jangan melupakan Truyan. Sebuah suara menembus 10.000 mil tepat ke telinga Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Setelah berinteraksi selama 20 tahun dengan gurunya, hubungan mereka benar-benar mendalam. Siluet mengikuti pintu kabin perut ikan dan terbang ke kapal. Di dalam ruang istirahat kapal, 816 pemuda masuk dan mengobrol dengan nyaman satu sama lain. Luo Feng, kamu kejam. Dan kamu juga Rong Jun. Pangeran Mankauka tidak puas. Kalian berdua, satu melewati tingkat 5 dan yang lainnya keempat. Kamu telah meninggalkan aku jauh di belakang, itu juga, terlalu memilukan. Karena kamu tahu bedanya, lalu bekerja lebih keras. Luo Feng menepuk pundaknya. Wuka kaget, kamu perlu bekerja lebih keras. Rong Jun berjalan juga dan menepuk pundaknya. Sialan kalian berdua brengsek. Bajingan, aku yang sudah patah hati ini dan kamu bahkan tidak menghiburku. Wuka mendengus pada mereka. Luo Feng dan Rong Jun keduanya tertawa. Sementara Luo Feng, Rong Jun dan Wuka sedang menggoda dan tertawa, yang lain kembali ke geng lama mereka, membentuk kelompok 3-5 dan mengobrol. Namun masih ada beberapa penyendiri yang tidak berinteraksi dengan yang lain. Seperti pemuda berjubah putih dengan pisau darah di punggungnya, yang selalu sendirian di sudut dan tidak berinteraksi dengan siapapun.
Dengan itu, bayangan hitam lapis baja memasuki aula besar. Aura jantung berdebar itu membuat semua orang terdiam, tidak berani membuat suara. Pelatihan dasar kota Primal Chaos selama 30 tahun telah berakhir. Tatapan kesatria 9 bilah, melewati 816 pemuda di depannya. Mereka semua langsung menunduk, tidak berani melakukan kontak mata. Tingkat kematian grup kamu sangat buruk. Namun, dalam hal hasil, itu dianggap sangat luar biasa. Terutama Bolan, Luo Feng dan Rong Jun. Ketiganya, tidak buruk sama sekali. Segera ada beberapa gerakan di antara kelompok pemuda karena banyak dari mereka yang berpaling untuk melihat nama ketiga orang yang disebutkan. Bolan telah melewati level 6. Petunjuk awalnya terlalu banyak, semua orang mati rasa karenanya. Luo Feng melewati level 5. Rong Jun melewati tanggal 4. Di antara ketiganya, semua orang sudah mati rasa pada Bolan. Menuju Rong Jun, mereka merasa iri bahwa dia memiliki pemimpin negara semesta sebagai guru. Namun, menjelang Luo Feng, mereka merasa kaget dan hormat. Bahkan tanpa pemimpin negara jagat raya sebagai guru, dia benar-benar melewati level 5 dan meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Luo Feng berbalik untuk melihat, pemuda berjubah putih Bolan sedang melihat ke atas. Keduanya melakukan kontak mata. Bolan mengangguk. Luo Feng mengangguk juga. Keduanya menganggap satu sama lain sebagai saingan. Tujuan Luo Feng adalah untuk mengejar dan melampauinya. Sementara Bolan harus meningkatkan pada tingkat yang mengejutkan dan meninggalkannya jauh di belakang. Pada saat ini, Luo Feng. Di sudut kelompok, Long Yun menatap Luo Feng yang jauh. Jarak antara kami semakin besar, aku anggota wilayah primal. Mengalami pergeseran yang tidak nyaman melalui waktu lagi, kapal semesta akhirnya tiba di alam semesta yang sebenarnya. Kami telah meninggalkan alam semesta yang paling awal, pria berjubah ungu berjubah hijau memandang sekelompok pemuda di depannya. Ini menunjukkan bahwa latihanmu di kota kekacauan paling aman telah berakhir. Mulai sekarang kamu akan dibagi menjadi 4 kelompok untuk dikirim kembali ke wilayah primal, wilayah awal absolut, wilayah surga dan tanah dan wilayah fase terakhir. Itu tidak akan simen dan senyaman kota kekacauan yang utama di masa depan. Aku berharap yang terbaik untukmu. Mudah-mudahan, ketika lain kali aku melihat kalian semua, masih ada setidaknya 500 yang masih hidup. Pria berjubah ungu berjubah hijau selesai. Kapal alam semesta melambat dan setelah beberapa saat, pintu kabin terbuka. Luo Feng dan kelompok itu terbang keluar dari kapal, dengan pandangan melihat pegunungan yang jauh, dengan banyak kapal terbang di sekitarnya, bayangan berkelebat melewati langit dan banyak bintang dan benda-benda langit di atas. Kami tiba di markas alam semesta virtual. Luo Feng terbang keluar dan turun. Benar, Babata, buka koneksi ke jaringan. Dimengerti. Virtual Universe, Yuxiang Mountain Mutlak Villa awal 1106. Dalam penelitian, sebenarnya ada 111 permintaan dari Susin. Luo Feng muncul di ruang kerja dan membuka laptopnya. Ini mendesak, apakah sesuatu yang penting terjadi? Dari laptop, ia dengan cepat terhubung melalui permintaan panggilan dan pada layar gambar Susin muncul. Kamu berkali-kali menelepon, apakah ada yang begitu penting? Luo Feng bertanya dengan gugup. Ini masalah yang sangat penting. Di layar, jawab Susin. Ada apa? Luo Feng bertanya lagi. Pergilah ke Menara Wan Yu di Gunung Yuxiang untuk bertemu seseorang, kata Susin. Wilayah umum Gunung Yuxiang. Luo Feng curiga, siapapun yang ia temui di Gunung Yuxiang semuanya harus setidaknya anggota inti, dan jumlah anggota inti yang ia tahu tidak terlalu banyak. Anggota inti mana yang akan meminta audiensi dengannya melalui istrinya? Tidak ada orang seperti itu. Siapa itu? Luo Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Pergi dan kamu akan tahu. Susin berkata, cepat, ini sangat penting. Luo Feng semakin curiga. Luo Feng berjalan melewati pintu masuk wilayah awal absolut dan menjadi seberkas cahaya yang menuju ke wilayah bersama. Dia benar-benar tahu wilayah umum memiliki Menara Wan Yu. Dan untuk meminta bertemu denganku di wilayah yang sama, siapa orang ini? Pikir Luo Feng. Bahkan di seluruh medan bintang Gunung Naga Hitam, tidak ada terlalu banyak anggota inti. Semakin banyak Luo Feng berpikir, semakin dia curiga. Wilayah umum, itu sangat mewah. Sebagai satu-satunya titik berkumpul bersama antara semua anggota inti 4 wilayah, orang harus tahu bahwa siapapun yang bisa menjadi anggota inti harus sangat kaya. Karenanya, bisnis di sini ramai dan maju.
Xin pun berpindah ke Menara Wanyu. Menara Wanyu. Luo Feng melirik nama menara hitam 9 tingkat yang jauh. Menara ini dikelilingi oleh banyak jenis tanaman dan bunga langka, menyebabkan udara akan memancarkan aroma. Luo Feng mendarat di antara kerumunan dan berjalan menuju Menara Wanyu. Siapa itu? Luo Feng mengendus bunga-bunga dan berjalan menuju pintu masuk, tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, di pintu masuk Menara Wanyu, di samping bunga-bunga indah berdiri siluet yang cantik, dia menatapnya. Keduanya saling berhadapan di pintu masuk Menara Wanyu. Wilayah umum Gunung Yuxiang, lantai 9 Menara Wanyu. Duduk di samping pagar, dengan pandangan sekilas orang bisa melihat pegunungan yang jauh dan mata air. Lalu perusahaan virtual semesta, melihat seberapa baik perusahaan Ping Hai melakukan dengan pertumbuhan yang luar biasa dan skala yang sangat besar, maka mereka membeli perusahaan itu. Juga, saat itu mereka siap untuk menawarkan hanya 6 kali. Susin duduk di ujung meja, menjelaskan kepada Luo Feng bagaimana dia menjadi anggota inti dari perusahaan virtual semesta jagat maya. Modal perusahaan kami meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat. Itu sangat berbahaya saat itu. Untungnya, adik laki-laki kamu, Luo Hua, mendapatkan anak buahnya untuk membantu mengedarkan dana. Akhirnya sebelum kamu meninggalkan kota kekacauan utama, kita mencapai tujuan. Luo Feng duduk di sana dan menatap istrinya ketika dia berbicara. Dia memiliki perasaan campur aduk di dalam, dia merasa sangat tersentuh dari lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak pernah benar-benar berharap istri bisnisnya yang berpikiran kuat, untuk bekerja keras. Semua demi berdiri di sampingnya, agar lebih dekat dengannya. Jenius akan membuat orang lain merasakan tekanan. Suara Babata bergema di benaknya. Ketika mereka bersama para jenius lain, mereka hanya akan melihat diri mereka semakin tertinggal. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, jaraknya hanya akan bertambah. Karenanya, teman-teman para jenius, sebagian besar semuanya adalah jenius. Luo Feng tertegun, benar. Teman-teman semuanya sejak dia masih muda, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dia hubungi sekarang. Bahkan teman masa kecilnya yang tumbuh bersamanya, seseorang yang sedekat saudara laki-laki Mei Wen, ia hanya sesekali bertemu dengannya di alam semesta virtual. Bahkan ketika datang ke kerabatnya, dia hanya melihat mereka sesekali. Namun Rong Jun, Wuka dan lain-lain, dia lebih sering bertemu. Menonton suaminya sendiri membuatnya di alam semesta, dengan statusnya semakin meningkat. Istri kamu tentu saja merasa bahagia dan bangga. Namun, kamu meninggalkannya semakin jauh, bahkan sampai bertemu dengannya hanya sekali dalam 10 tahun. Dampak apa yang akan terjadi pada istrimu? Karenanya, istrimu ingin lebih dekat denganmu, berdiri di sisimu, dan tidak tertinggal. Seru Babata. Suara Babata bergema di benaknya. Melihat istrinya di depannya yang masih berbicara, sama seperti itu, aku menjadi anggota inti dari perusahaan virtual semesta. Aku mampu kan? Susin menggeser hidungnya dan mengangkat kepalanya dengan bangga, yang mengikuti dia tampak malu pada Luo Feng. Perusahaan membeli berulang-ulang, aku tidak pernah sekalipun meminta pendapat kamu. Kamu tidak marah, kan? Kamu menyerahkan semua tanggung jawab kepadaku saat itu untuk mengendalikan perusahaan, dan bahkan mengatakan kamu berlatih di kota kekacauan utama, tanpa waktu untuk. Susin terdiam, tidak melanjutkan ucapannya. Luo Feng mengulurkan lengannya untuk memegang tangannya. Susin. Luo Feng menatap istrinya yang ada di depannya. Susin tertegun. Maaf. Luo Feng berkata dengan lembut. Dia bisa mendengar rasa bersalah dan malu dalam suaranya. Mata Susin meneteskan air mata. Sementara itu di markas besar alam semesta virtual, itu adalah benua yang sangat luas di alam semesta. Sebagai perbandingan, bahkan planet dan bintang tampak seperti titik-titik kecil. Anggota wilayah Primal Bolan dan Long Yun yang menuju ke wilayah rahasia Primal, kamu harus mengikuti Ksatria dan pergi bersamanya. Tunggu di sini untuk Ksatria. Anggota awal yang absolut, kamu akan menuju ke sana. Duduklah di kapal meteorit abu-abu itu. Anggota surga dan darat, kamu akan duduk di kapal ungu kedua itu. Anggota fase terakhir, kamu akan mengambil kapal terbesar ketiga, yang hitam. Berdiri di ruang pertemuan adalah wanita berjubah perak. Suaranya bergema, serentak menunjuk ke kaca transparan pada 3 kapal yang baru saja mendarat. Kamu bisa pergi sekarang. Sebanyak 816 pemuda berdiri bersama. Keempat daerah rahasia semuanya ada di tempat yang berbeda.
Kami saudara hanya akan bisa bertemu di dunia maya di masa depan. Kami akan pergi dulu. Selamat tinggal." Teman-teman mengucapkan selamat tinggal, Bolan dan Long Yun tetap di ruang pertemuan. Sisanya mengikuti jalan keluar dan menunggu di luar, secara alami membentuk kelompok mereka dan menuju ke kapal yang berbeda. Yang Mulia Rongjun, Yang Mulia Luo Feng, Yang Mulia Qian Sui, pintu kabin kapal meteorit itu terbuka dan seorang pria tampan dan sopan dengan rambut panjang merah darah tersenyum, ketika dia menyambut kedelapan anggota dari awal mutlak. Saat memasuki kapal, Luo Feng berbalik untuk melihat ke ruang pertemuan. Sangat disayangkan bahwa dari luar, seseorang tidak bisa melihat melalui jendela ruang pertemuan. Tapi Luo Feng bisa merasakan di dalam, bahwa seseorang sedang menatapnya. "Bolan, kamu adalah saingan levelku saat ini," pikir Luo Feng, mengikuti yang dia masuki. Setelah beberapa saat, kapal kelas 3F, dengan gemuruh, terbang dan pergi. Di dalam ruang pertemuan, Bolan dan Long Yun menunggu Ksatria 9 Pisau. Mereka berdua memandangi kaca pada 3 kapal yang pergi. "Luo Feng, Rongjun," ucap Long Yun sambil memandang ke arah jendela, hati yang merindukan kemenangan sangat kuat, "aku akan melebihi kalian berdua, pasti." 3 kapal sangat cepat berakselerasi ke kecepatan cahaya, memasuki transfer semesta. Saat permulaan absolut, surga dan daratan dan fase terakhir fase rahasia berada di lokasi yang berbeda. 3 kapal telah lama berpisah dan menuju ke arah mereka sendiri. Alam semesta yang gelap, sebuah meteorit dengan cepat terbang, berakselerasi semakin banyak, kecepatan cahaya 20 kali, 21 kali. Di dalam ruang pertemuan ruang makan meteorit. "Selamat datang kalian semua ke daerah awal absolut. Ada 9 yang abadi di meja panjang dan 8 pemuda tingkat semesta." Orang yang berbicara adalah pria tinggi dan kokoh dengan 18 tanduk dan sisik di seluruh wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan sengit. "Aku, Kaisar Meteorit akan melindungimu saat kamu menuju wilayah awal absolut." "Terima kasih Kaisar Meteorit." Luo Feng, Rongjun, dan 8 orang lainnya membungkuk. "Haha," Kaisar Meteorit tertawa keras. Sisik di wajahnya sedikit berkerut, membuat jantung seseorang berdebar. "Biarkan aku memberitahumu semuanya, 4 daerah rahasia berada di lokasi yang sama sekali berbeda. Mereka bahkan tidak berada di negara semesta yang sama." "Ah!" Luo Feng dan yang lainnya terkejut. Wilayah negara semesta sangat luas. Wilayah primal adalah, yang terdekat dengan markas. Berada di negara jagat raya yang sama dengan kantor pusat. Berikutnya adalah awal absolut, dan kemudian wilayah langit dan bumi. Wilayah fase terakhir adalah yang terjauh. Suara Kaisar Meteor itu seperti bentrok logam, meledak. "Wilayah awal absolut yang kamu tuju adalah sekitar 1,200 juta tahun cahaya dari markas." 1,200 juta tahun cahaya. Luo Feng, Rongjun, Qian Sui dan yang lainnya semua terkejut karena ini adalah jarak yang sangat tidak mungkin. Bahkan dengan kecepatan cahaya, itu akan memakan waktu 1,200 juta tahun. Saat ini kapalnya sudah mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Ia akan melakukan perjalanan selama sekitar 3 bulan di alam semesta yang gelap sebelum mencapai wilayah awal absolut. Kaisar Meteorit tersenyum. "Biarkan aku memperkenalkan wilayah awal absolut dan memberimu deskripsi singkatnya." Luo Feng dan 8 mendengarkan dengan seksama. Wilayah awal absolut sebenarnya adalah wilayah rahasia semesta. Namun, itu hanya diberi nama. Kaisar Meteorit berseru, "Alam semesta utama kita adalah alam semesta yang paling kuno dan sangat luas. Ini telah menghasilkan banyak bentuk kehidupan, triliunan rasdel, dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Selama evolusinya, banyak daerah dan sektor menjadi galaksi, bintang, planet del, galaksi adalah yang paling umum terlihat. Namun, karena keadaan khusus yang tidak diketahui, selama evolusinya, ia juga menghasilkan beberapa sektor khusus yang tidak mengikuti hukum regulernya," seru Kaisar Meteorit. "Daerah khusus ini akan benar-benar menantang imajinasi kamu. Bentuk kehidupan dan banyak hal aneh di tempat-tempat ini, harta dan sebagainya juga akan menantang imajinasi kamu." Mata Luo Feng dan yang lainnya berkilau. Daerah khusus ini disebut daerah rahasia semesta. Semua orang berbeda. Kaisar Meteorit berseru, "Daerah rahasia alam semesta yang berbeda akan menghasilkan harta yang tidak dapat dijelaskan yang berbeda, bahkan bencana yang mengerikan. Area rahasia alam semesta juga memiliki tingkat bahaya yang berbeda.
Bahkan dengan yang paling aman, beberapa penguasa sektor akan mati bahkan ketika mereka masuk. Tapi, sebagian besar akan mati saat bersaing dan bertarung untuk harta karun di dalam. Adapun daerah yang paling berbahaya, aku mendengar bahwa bahkan seorang pemimpin negara semesta tidak akan memiliki banyak harapan untuk bertahan hidup. Kaisar Meteor melihat wajah-wajah kelompok yang terkejut, sambil tersenyum. Mengapa? Itu mengejutkan. Luo Feng dan 8 tertegun. Ya Tuhanku, pemimpin negara semesta, ini adalah makhluk absolut yang membuka negara semesta selama triliunan tahun. Bahkan mereka hanya memiliki sedikit harapan untuk selamat ketika memasuki wilayah rahasia paling berbahaya. Daerah rahasia alam semesta yang baru ditemukan, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam. Kaisar Meteorit berseru, itu mungkin sebuah bencana di dalam, atau bahkan bisa mengadakan keajaiban luar biasa. Ada daerah besar dan kecil. Yang besar sebanding dengan negara jagat raya. Kaisar Meteorit menekankan, yang kecil bisa mencapai ukuran galaksi. Semua terdiam. Luo Feng dan yang lainnya benar-benar terkejut dan diam, daerah rahasia yang sangat besar. Sebanding dengan negara semesta, dan daerah rahasia primer, awal, surga, tanah, dan fase terakhir yang termasuk dalam jagat maya semuanya telah digali dan direnovasi. Mereka tidak memiliki bahaya lagi di dalam. Kaisar Meteorit tertawa. Karena wilayah rahasia alam semesta memiliki jumlah energi alam semesta yang sangat tebal, mereka sangat cocok untuk pelatihan. Energi alam semesta, pikir Luo Feng. Ketika energi alam semesta mengembun menjadi bentuk padat, mereka membentuk kristal alam semesta. Penguasa sektor, alasan mengapa mereka dapat menciptakan dunia mereka sendiri adalah karena kemampuan mereka untuk memadatkan sejumlah besar energi alam semesta. Wilayah awal absolut yang kamu tuju adalah sebanding dengan sebuah bintang. Kaisar Meteorit berkata, hidup dan pelatihan di wilayah rahasia, hal yang paling penting dan berguna adalah poinnya. Di dalam perusahaan, poin lebih efektif daripada emas. Kata-kata Kaisar Meteorit memang memenuhi para pemuda dengan antisipasi terhadap daerah rahasia. Namun, jelas bahwa bahkan yang paling aman dari daerah yang baru ditemukan memerlukan setidaknya seorang raja sektor untuk masuk. Kecuali itu yang sudah digali dan direnovasi seperti daerah awal absolut. Waktu mengalir. Hari-hari berlalu dan dalam sekejap mata, 26 hari telah berlalu. Kami akan segera tiba di wilayah awal absolut. Selama 30 tahun aku di kota kekacauan utama, aku melewati 5 tingkat jembatan surgawi. Menurut hadiah 10 kali, poinku sudah mencapai 30.360. Luo Feng menghitung di dalam kamar istirahatnya. Untungnya aku mendapatkan lebih banyak poin saat berada di kota kekacauan utama, kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkannya. Jika itu bukan untuk 10 kali hadiah, melewati 5 level hanya akan memberinya 3.100 poin, itu karena 10 kali lipat, itu mencapai 31.000 poin. Saat ini, mereka sudah meninggalkan kota kekacauan utama. Melewati setiap tingkatan jembatan surga tidak akan menghasilkan hadiah 10 kali lagi. Keluar, suara Kaisar Meteorit bergema di seluruh kapal. Kami tiba di wilayah awal absolut, kami akan memulai perjalanan semesta sekarang. Luo Feng berdiri, matanya dipenuhi kegembiraan. Mereka telah tiba, mereka akhirnya tiba di daerah rahasia awal yang mutlak. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.